Ani. Selamat pagi, Pak. Baik, bagaimana keadaannya, sehat? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita sebagai umat Kristiani, kita wajib berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita dilindungi dari segala penyakit untuk hari ini. Jadi untuk itu, anak-anak kami, siapa yang membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan Jenny, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang berada di atas kerajaan surga, kembali bersyukur kami kepada Tuhan di mana Engkau telah menolong kami dari makan masing-masing perjalanan hingga sampai di sekolah. Tuhan, kami paling berbalah karena kekuatan kami dan karena anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat saudara kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, berikanlah mereka kesehatan selalu. Dan jangan lupa agar mereka bisa mencukupkan akan jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, begitu juga dengan apa yang membutuhkan maupun yang sebenarnya maupun yang membutuhkan. Saat ini, jika mereka dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah mereka. Jika mereka dalam keadaan malas, maka kutuklah mereka agar mereka bisa bersama-sama berkumpul di tempat bersama kami ini dari hari yang mendatang. Tuhan, inilah nanti kami yang akan memulaikan mata pelajaran kami masing-masing. Engkau lindungilah kami, Engkau bela kami dari keributan, agar kami bisa menunjukkan inilah dalam dari kesempurnaan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh anak kami Jenny Karniani. Dan seterusnya, untuk lebih semangat, mau semangat? Mau. Nah, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu wajib? Saya, Pak. Ya, silakan. Kami Juwita Lazara. Buat teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lihat di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Nyanyian yang sudah dipimpin oleh anak kami Arni Juwita Nazara. Dan seterusnya kita mengabsen anak-anak kami dulu. Dan saya bacakan nanti namanya satu persatu. Dan silakan nanti menjawab hadir kalau hadir, dan kalau tidak hadir jawab absen, ya. Saya mulai dari Abdi Tegar Blessing Daily. Ayo, Pak. Ya.
Adik Daya Deli, Hadir Pak. Arni Juwita Nazara, Hadir Pak. Destin Gula, Hadir Pak. Hertin Gea, Hadir Pak. Iman Polalawaru, Hadir Pak. Jenny Karniani Deli, Hadir Pak. Marcel Andalan Famasi Deli, Hadir Pak. Oini Tegea, Hadir Pak. Putri Suci Waru. Hadir Pak. Baik, berarti semua anak kami hadir untuk pagi hari ini. Bagaimana, sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, terima kasih. Dan itu semua adalah merupakan karunia dari Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak kami yang kami sayangi, pada pembelajaran kita untuk pagi hari ini yaitu tentang keberagaman budaya di sekitar. Ya, keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Itu materi kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini anak-anak kami nanti adalah karena keberagaman kita di Indonesia ini, ya, ada satu, ya, keberagaman yang berbeda-beda, ya, keberagaman agamanya, keberagaman budayanya, adat istiadatnya, rumah adatnya, ya, seni kreasinya, ya, semua itu berbeda-beda, ya, oleh atau dari setiap suku. Karena kita di Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Jadi yang mempersatukan itu adalah sesuai dengan butir Pancasila, ya, dari sila 1 sampai ke 5. Ya, yang tertuang pada sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jadi yang mempersatukan semua keberagaman budaya kita di Indonesia ini adalah yaitu yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya itu? Siapa yang tahu? Silakan. Bhinneka Tunggal Ika, ya, silakan Arni. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, itu adalah merupakan simbol persatuan kita dalam keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Jadi untuk itu anak-anak kami, supaya lebih mendalam ini, maka biarlah kita menonton video nanti, ya. Jadi sebelum kita menonton video pembelajaran, maka saya akan membagikan kelompok, ya. Saya bagikan kelompok anak-anak kami semua karena hanya 10 orang ini, maka saya membagi 3 kelompok. Jadi ada yang 3 nanti, 3 orang, dan ada juga yang 4 orang. Jadi saya bagikan kelompok ini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi bergeser. Ya, adik bergabung di kelompok 2. Funabiku. Ya, ini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk itu marilah kita memutar video pembelajaran. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan baksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangar dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nanwacah Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa
Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami semua, pada video pembelajaran ini tentu anak-anak kami sudah melihat, memahami, dan bisa mengetahui apa saja yang ada pada keberagaman tadi, ya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya tanyakan kepada anak-anak kami, keberagaman apa saja tadi yang sudah diputar pada video pembelajaran ini? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Upacara adat, rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, lagu daerah, tari daerah, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sekali lagi, coba dibacakan biar besar suaranya. Upacara adat, rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, lagu daerah, tari daerah, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Ya. Jadi itulah merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi tadi dimulai dari keberagaman agama, ya, agama yang berbeda-beda, ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, agama Hindu. Jadi semua itu adalah agama yang berbeda. Jadi untuk itu anak-anak kami harus, ya, menghargai perbedaan itu, ya, harus kita menghargai dan menghormati agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian begitu juga keberagaman budaya lainnya, termasuk rumah adat, ya, termasuk pakaian adat, ya, termasuk juga tari, kesenian tari. Jadi semua itu adalah merupakan keunikan setiap daerah atau suku. Nah, untuk itu anak-anak kami, pada pembelajaran kita ini yang saya terapkan kepada anak-anak kami adalah mengenai rumah adat, ya, mengenai rumah adat. Jadi yang kita buat untuk pagi ini adalah rumah adat, ya, di Kepulauan Nias, ya. Di Kepulauan Nias ada rumah adat, ya. Rumah adat ini adalah merupakan keunikan, ya, Pulau Nias, ya, merupakan filosofi dari nenek moyang dulu bahwa Pulau Nias membuat satu rumah adat, ya, membuat rumah adat sebagai tempat tinggal nenek moyang dulu. Jadi itu yang kita kerjakan untuk pada pagi hari ini, dan untuk itu saya bagikan LKPD kepada anak-anak kami, ya, tentang membuat gambar atau membuat rumah adat Nias.
ya. Yang kedua nanti dari bahan karton. Jadi saya bagikan LKPD. Jadi di LKPD ini nanti ada petunjuk cara membuatnya. Nih. Jadi silakan baca-baca dan kita akan membuat segera mungkin tentang rumah adat Nias yang terbuat dari bahan karton. Nah, ini. Ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD. Ikuti. Dan saya harapkan setiap kelompok harus bekerja sama, ya, memberikan pendapat kepada teman kelompok bagaimana petunjuk yang seharusnya cara membuat rumah adat Nias. Langsung dikerjakan. Nilainya ya, silakan kerjakan. Kita berikan waktu ini selama 20 menit. Satu orang kalau boleh yang membaca-baca petunjuk pelaksanaannya ada di LKPD.
kelompok 2 sudah mulai ada bayangan isi rumah. Dan dipercepat ya, karena waktu kita sudah mendekat. Ini tadi kelompok 1 ya.
kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 1 sudah mulai berdiri kaki rumahnya. Itu juga kelompok 3. Jadi pada media pembelajaran ini kita gunakan sebagian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah.
Ya perkiraan 6 menit lagi ya. Ya, telepon dipercepat.
Bagaimana, mau siap? Bagaimana, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, jadi kita atur posisi kita seperti semula. Kelompok 1 atur kursinya dulu. Begitu juga kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah sama, Pak. Kelompok 3? Sudah. Nah, karena sudah selesai, maka sekarang saya undang setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan semua dan dibawa hasil karyanya dan disampaikan kepada teman-teman kelompok 2 dan 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan Rumah Adat Nias. Sebelum kami mempresentasikan Rumah Adat Nias, terimalah film kami dalam bahasa daerah Nias kita, ya Ahom. Baik, inilah Rumah Adat Nias yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Jadi rumah adat ini harus kita jaga baik-baik. Rumah adat ini sangat penting bagi kehidupan kita. Sekian saja Rumah Adat Nias. Terima kasih. Ya. Jangan terus pulang dulu. Kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Dan sebelum mereka kembali ke tempatnya, maka kelompok 2 dan 3, kalau ada yang memang disampaikan atau berupa pertanyaan kepada kelompok 1, disilakan. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Ya, kalau tidak ada,
Maka sekali lagi berikan tepuk tangan. Ya, kembali ke belakang. Sekarang kami undang anak kami kelompok 2 untuk maju ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan rumah adat Nias. Dan sebelum kami mempresentasikannya, terimalah salam kami dari bahasa daerah Nias kita. Ya Ahum. Baik, ini adalah salah satu rumah adat Nias yang ada di Kepulauan Nias kita, yang nenek kita tinggalkan di zaman dahulu. Walaupun rumah adat ini jauh di rumah kita, tapi kita harus memeliharanya, mengingatnya, dan selalu membersihkannya, karena ini adalah salah satu rumah nenek moyang kita di zaman dahulu. Baik, sekian dan terima kasih. Terimalah salam kami dari bahasa daerah Nias kita. Ya Allah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan kita berikan apresiasi dulu kepada kelompok 2. Ya, baik, sesuai dan yang sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah rumah adat untuk memberi tepuk tangan. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Dan sekarang kami panggilkan kelompok 3 untuk maju ke depan membawa hasil karyanya. Ini hasil kerja kami dari kelompok 3 untuk membuat rumah adat Nias. Perkenalkan, ini rumah adat Nias, tempat tinggal nenek moyang kita zaman dahulu. Maka itu kita harus membersihkannya dan menjaga supaya rumah adat ini bisa terpelihara biar tidak hilang dari Nias. Hanya itu dan saja, dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kalau ada pertanyaan juga untuk kelompok 1 dan 2 bagi kelompok 3 disilakan. Ada pertanyaan? Hah? Ada, silakan. Adi. Bagaimana cara membuat rumah adat? Ya. Bagaimana cara membuat rumah adat? Kami mencarinya di Google atau di YouTube membuatnya. Ya. Jawabannya mereka mencari di Google atau di YouTube cara membuat rumah adat Nias. Jadi perjelas ini bahwa bagaimana cara membuat rumah adat sebenarnya adalah yang seutuhnya itu ya punya bagian teknis cara pembuatan rumah adat, ya ada tukangnya dan bahannya terbuat dari kayu besar, dan papannya terbuat dari dinding dan atapnya terbuat dari atap rumbia. Jadi itu rumah adat yang seutuhnya yang ada di Kepulauan Nias ini. Jadi inilah hasil kelompok 3 dan kita berikan apresiasi kembali. Silakan. Ini bahwa bagaimana cara membuat rumah adat sebenarnya adalah yang seutuhnya itu ya punya
bagian teknis cara pembuatan rumah adat. Ya, ada tukangnya dan bahannya terbuat dari kayu besar, dan papannya terbuat dari dinding, dan atapnya terbuat dari atap umbia. Jadi itu rumah adat yang seutuhnya yang ada di Kepulauan Nias ini. Jadi inilah hasil kelompok 3 dan kita berikan apresiasi kembali. Silakan. Baik, silakan anak kelompok 3 kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada anak kami semua atas hasil karyanya pada pagi hari ini dalam membuat media pembelajaran untuk hari ini, yaitu rumah adat Nias yang terbuat dari bahan karton, ya, dan benda-benda sekitar, ya, yang diambil dari daun-daunan. Jadi setelah saya menilai tadi bahwa sebagai kelompok yang mendapat hasil baik pada media pembelajaran pagi ini adalah saya menilai tadi dengan jumlah nilai 99 yang diraih oleh kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Dan begitu juga sebagai peringkat 2, ya, yang diraih oleh kelompok 2 dengan jumlah nilai tadi 90. Tepuk tangan. Ya. Jadi untuk kelompok 2 mendapat juara 3 atau peringkat 3 dalam karyanya dengan nilai 85. Ditepuk tangan. Jadi itulah hasil kerja anak kami pada pagi hari ini, dan saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada anak kami semua karena telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu pada pembelajaran kita ini tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar, mungkin anak-anak kami sudah mengetahui tadi bagaimana menghargai keberagaman yang ada di lingkungan kita, ya, mulai dari agamanya, ya, adat istiadatnya, pakaian adatnya, ya, seni kreasinya. Jadi kita mulai dari agama tadi, bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu? Bagaimana? Siapa yang bisa? Hah? Cara menghargai agama satu dengan agama yang lain, bagaimana? Ya, silakan Arni. Menghargai dan menghormati adalah salah satu hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Itu adalah merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menghargai agama sesama, ya. Seperti agama Islam dan agama Kristen, sama-sama kita menghargai. Begitu juga budayanya, ya. Supaya setiap suku, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, ya, seperti tadi rumah adat, ya. Rumah adat Nias memang beginilah modelnya, ya, beginilah filosofinya. Jadi kalau kita lihat di daerah Jawa, beda juga rumah adatnya. Jadi kita sama-sama menghargai daripada perbedaan bagaimana cara membuat rumah adat di setiap daerah. Begitu juga keberagaman lainnya, ya.
termasuk pakaian adat ketika ada pesta-pesta, maka setiap daerah menunjukkan bahwa inilah pakaian adat di setiap suku atau di setiap daerah. Jadi kira-kira itu penjelasan untuk keberagaman budaya di Universitas sekitar ini. Kalau ada pertanyaan bagi anak-anak kami, ya boleh dipertanyakan. Ada yang mau bertanya? Semua paham tentang keberagaman? Semua paham? Ya. Kalau saya tanyakan keberagaman tadi ada macam-macam, ya. Siapa yang tahu? Dimulai dari keberagaman agama, ya. Dan keberagaman budaya seperti rumah ya. Seperti pakaian adat, ya. Alat-alat senjata tradisional, ya. Nah, seperti makanan khas daerah. Jadi itu adalah merupakan keberagaman budaya di setiap daerah. Nah, untuk itu karena anak-anak kami sudah tahu, sudah jelas mengetahui tentang keberagaman budaya ini, maka saya berikan tugas kepada anak kami untuk dikerjakan, ya. Nah, itu tugas kita, dan tulis nama, jangan lupa nama, kelas, dan hari tanggal, ya. Nama kelas 4, hari tanggal Senin 22 Januari 2020. Nah, itu. Ya, langsung dikerjakan, ya. Nah, dikerjakan, adik dikerjakan, ya.
Jangan lupa tulis nama ya. Tuh tadi. Nah, tinggal 2 menit lagi ya. Bukan itu menit aja.
Bagaimana, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, ya dimulai dari Abdi nanti terus sampai ke Putri, ya. Diserahkan satu-satu ke depan. Mulai dari Abdi. Baik, karena anak-anak kami sudah melaksanakan ujian evaluasinya, saya lihat di sini sudah dikerjakan semua dan nanti saya nilai. Dan karena pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, maka sebelum kita memulai penutup, maka saya ulang kembali tentang pembelajaran kita tadi. Ini adalah merupakan tugas kita, anak-anak kami, mengenang hasil daripada kajian-kajian nenek moyang kita terdahulu, ya. Karena keberagaman budaya di lingkungan sekitar yang kita amati pada pagi hari ini adalah mengenang rumah adat yang ada di Pulau Nias. Jadi saya apresiasi anak-anak kami dalam membuat media pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, semoga semakin giat anak-anak kami dalam membuat media-media pembelajaran ke depan. Nah, untuk itu pada pembelajaran tadi, bahwa keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini, karena kita ini adalah merupakan negara kesatuan, maka ada juga, ya, yang membentang kita, yaitu bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Maka dari itu terjadilah, ya, fenomena perbedaan keberagaman budaya. Jadi setiap daerah memiliki keunikan budayanya sendiri, ya, memiliki filosofi tersendiri. Jadi untuk itu anak-anak kami setiap daerah, ya, ada keunggulan budayanya. Jadi dari keunggulan itulah kita wajib menghargai, menghormati setiap, ya, kebudayaan daerah, ya, setiap agama yang ada di daerah atau yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi anak-anak kami harus, ya, tahu dan mengerti bahwa semua yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, kita wajib menghargai. Jadi itu anak-anak kami pada pembelajaran kita ini, ya, mudah-mudahan anak-anak kami, ya, lebih giat lagi mencari tentang keberagaman budaya di daerah lainnya, ya. Di zaman sekarang, ya, banyak jalan yang kita tempuh, bagaimana cara kita melihat tentang kebudayaan atau keberagaman budaya di
daerah lain atau di suku lain, ya. Kita bisa melihat melalui YouTube, ya. Kita bisa melihat melalui televisi, ya, dengan cara menonton keberagaman budaya di daerah lain. Jadi itulah hasil pembelajaran kita untuk pagi ini, dan mudah-mudahan anak-anak kami ya bisa membawa dampak ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ketika kita berada di lingkungan kita di mana kita berada. Jadi untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka kita sebagai umat Kristiani kita wajib bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar senantiasa kita dijaga mulai dari tempat ini nanti sampai kita ke rumah masing-masing. Nah, untuk itu materi selanjutnya nanti setelah kita mempelajari keberagaman budaya yang ada di luar sekitar ini, maka materi kita selanjutnya adalah memahami contoh perilaku yang menghargai keberagaman budaya. Jadi itu nanti pembelajaran seterusnya untuk kita. Jadi sekian saja dulu pelajaran kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita pulang wajib kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, Herten, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pertolongan dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan telah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga sampai pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Juga ya Tuhan, Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajarkan kami pada hari ini, dan juga buat orang tua kami, berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan juga untuk belajar agar mereka bisa memiliki dan menjalankan kerjaan yang Tuhan kehendaki. Juga ya Tuhan, menolong kami dari pagi hingga sampai siang hari ini. Kami mau pulang, jagalah kami di jalan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kepada orang tua kami. Inilah doa anaknya saat ini, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih doa yang telah dibawakan oleh Hertin. Dan selesai sudahlah pembelajaran kita untuk pada pagi hari ini. Dan saya harapkan kepada anak kami semua, setelah selesai nanti di sekolah, jagalah kesehatan di perjalanan, dan juga sesampai di rumah jangan banyak bermain-main, lihatlah buku, membaca, sehingga anak-anak kami bisa lebih pintar dan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian saja, dan ketua kelas disiapkan. Wadah pendidikan karakter. Nasionalis, mandiri, gotong royong, pintar-pintar, Baik, silakan duduk. Sekian saja pembelajaran kita untuk pagi ini, dan terimalah salam kami dalam masa daerah kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Yahoo. Yahoo, Pak. Baik, silakan